Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka di bulan Ramadan yang mulia ini, meskipun lewat perantara virtual ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bihaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada saat ini banyak sekali orang tua yang mendambakan anak-anaknya menjadi anak yang solih dan solihah, serta ingin anak-anaknya pandai membaca Al-Quran. Akan tetapi tidak sedikit orang tua yang lalai bahwa tercetaknya anak yang solih dan solihah, pandainya anak membaca Al-Quran adalah tanggung jawab utama orang tua. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sesungguhnya orang-orang yang paling utama di antara kalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari itu, barang siapa yang mengajarkan anak-anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang telah lalu maupun dosa-dosanya yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun akan menjamin keberkahan di akhirat kelak bagi orang tua yang anak-anaknya pandai membaca Al-Quran dan mau mengajarkannya. Lantas, apa yang harus kita lakukan agar anak-anak kita tercetak menjadi anak yang soleh dan solikah dan pandai membaca Al-Quran? Maka kenalkanlah mereka huruf-hurufnya. Karena dengan membaca satu huruf saja, oleh Allah akan diberikan 10 kebaikan. Dan ketika anak mulai membaca satu ayat Al-Quran, maka orang tuanya akan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dinaikkan satu derajat, akan dinaikkan derajatnya satu tingkat, hingga terus bertambah tinggi sampai tamat bacaannya. Maka dari itu saya tegaskan kembali, mulai saat ini, mulai detik ini, mari kita ajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran sedini mungkin. Janganlah kita menunggu mereka beranjak dewasa sehingga kita terlambat mencetak anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solikah. Dan kita akan lebih mudah mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran di waktu kecil atau sedini mungkin daripada kita menunggu mereka dewasa. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu,
Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Pemirsa yang dirahmati Allah, selain anak adalah tabungan di akhirat kita kelak. Jika kita mau mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran, maka itu adalah termasuk amal jariah yang tak akan pernah terputus sampai kita meninggal kelak. Maka dari itu, ajarkanlah anak-anak kita membaca Al-Quran. Jika kita memang benar-benar tidak mampu untuk mengajarkan kepada anak-anak kita membaca Al-Quran, maka masukkanlah anak-anak kita di lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran, madrasah-madrasah maupun pesantren-pesantren yang berada di sekitar kita. Dengan begitu insya Allah kita sebagai orang tua akan dimuliakan derajat kita, akan dijamin keberkahan kita kelak di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqaulina Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga sedikit materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah wawasan serta pahala-pahala kita di bulan Ramadan ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.